Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat, Bapak Gulam Arif Rizal, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi. Perkenalkan, saya Warohmawati dengan NIM 404250266, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang sharing file dan e-learning. Nah, yang pertama ada sharing file. Apa sih sharing file itu? Apakah kalian tahu bahwa sharing file atau mentransfer uang? Bukan, maksudnya mentransfer file ada banyak sekali caranya. Nah, di sini saya akan membahas tentang sharing file lebih dalam lagi. Sharing file adalah berbagi berkas kepada pengguna lain. Berkas bisa berupa dokumen, gambar, video, audio, perangkat lunak, dan lain-lainnya kepada pengguna lainnya melalui jaringan komputer, baik secara lokal maupun internet. Nah, sharing file ini berkembang dari tahun ke tahun dengan nama dan istilah yang berbeda-beda. Nah, perkembangan singkat sharing file atau berbagi berkas. Yang pertama ada dari tahun 1970 sampai 1980, yaitu disebut FTP atau File Transfer Protocol. Di sini jaringannya menggunakan ARPANET. Nah, di tahun 1990-an, yaitu Email Attachment Floppy Disk CD-ROM Sharing. Nah, yang ketiga yaitu pada tahun 2000-an, berkembang istilah yaitu peer-to-peer, yang di dalamnya ada Napster, Kajah, BitTorrent. Nah, yang keempat ada di tahun 2010-an muncul istilah yaitu cloud storage atau penyimpanan awan yang di dalamnya ada Google Drive, OneDrive, iCloud, dan Dropbox. Nah, yang terakhir ada di tahun 2020-an muncul istilah real-time kolaborasi, yaitu kolaborasi antara Google Docs, Teams, SharePoint. Jadi mereka berkolaborasi membentuk sharing file. Yang selanjutnya yaitu metode sharing file atau berbagi berkas. Yang pertama ada Local Area Network, yaitu LAN. Nah, LAN ini adalah metode berbagi file dengan menggunakan sebuah kabel pada jaringan lokal. LAN ini sangat efektif karena dalam berbagi file, LAN ini sangat cepat. Dari komputer satu ke komputer lainnya, itu tidak membutuhkan waktu yang banyak. Akan tetapi, LAN ini dibatasi oleh jarak. Jarak antara komputer 1 dan komputer 2 tidak kurang lebih yaitu 200 meter. LAN ini biasanya berada di gedung-gedung perkantoran atau gedung-gedung area sekolah saja. Nah, yang selanjutnya yaitu berbasis cloud atau penyimpanan awan. Di dalamnya ada OneDrive, Google Drive, Dropbox, dan iCloud. Penyimpanan awan ini di dalamnya sudah tersinkronisasi secara otomatis antar perangkat. Teknologi cloud saat ini sudah banyak digunakan di berbagai media digital karena sangat efektif, aman, dan nyaman. Nah, cara kerja cloud file sharing yaitu yang pertama, upload file ke server cloud. Yang kedua, server menyimpan file di data center, bisa diekskripsi,
Dan yang ketiga, link akses akan dibagikan ke pengguna lain. Nah, si pengguna lain ini bisa melihat, mengunduh, dan mengedit sesuai hak aksesnya. Dan yang terakhir, otomatis sudah tersinkronisasi antara perangkat. Contoh file ini yaitu bisa Google Drive. Saat diubah di laptop, otomatis berubah juga di HP. Kita akan membahas mengenai Google Drive. Google Drive adalah salah satu fasilitas layanan media penyimpanan berbasis web milik Google. Nah, layanan ini dapat diakses secara bebas menggunakan browser maupun Chrome terbaru dan email. Google Drive memiliki penyimpanan yaitu sebesar 15 GB secara gratis. Manfaat menggunakan Google Drive antara lain yaitu dapat mengirimkan berbagai jenis file, tersinkronisasi pada folder komputer atau laptop, dapat melakukan perubahan menggunakan Google aplikasi seperti pengolah kata, presentasi, dan formular, memberikan hak akses dan menyediakan ruang yang cukup menjanjikan. Selanjutnya yaitu OneDrive. OneDrive digunakan oleh pengguna untuk menyimpan berkas pribadi maupun berkas bisnis, serta memiliki akses untuk dibagikan dengan kontak atau khalayak umum. OneDrive pribadi memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 5 GB, OneDrive bisnis sebesar 1 TB. Nah, Dropbox adalah layanan penyedia data berbasis web yang dioperasikan oleh Dropbox Inc. Dropbox dengan menggunakan sistem penyimpanan berjaringan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan berbagi data serta berkas dengan pengguna lain di internet menggunakan sinkronisasi data. Dropbox menawarkan akun gratis dengan kapasitas data sebesar 2 GB dan akun berbayar dengan kapasitas sebesar 50 GB dan 100 GB. Nah, iCloud adalah layanan komputasi awan dan penyimpanan cloud dari Apple yang berfungsi untuk mencadangkan data secara otomatis, mensinkronkan file, foto, kontak, catatan, dan mengamankan informasi pribadi. iCloud memberikan penyimpanan gratis sebesar 5 GB di setiap akun Apple. Dan iCloud ini hanya bisa digunakan oleh pengguna Apple, tidak untuk pengguna Android. Selanjutnya yaitu peer-to-peer. Peer artinya rekan sekerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer. Biasanya tidak lebih dari 10 komputer dengan 1-2 printer. Dapat berfungsi sebagai klien maupun sebagai server pada periode yang sama. Metode peer-to-peer ini pada sistem Windows dikenal sebagai workgroup, di mana tiap-tiap komputer dalam satu jaringan dikelompokkan dalam satu kelompok kerja. Nah, kelebihannya yaitu scalable tanpa server pusat. Dan kekurangannya yaitu resiko keamanan dan pelanggaran hak cipta. Dan yang terakhir yaitu ada transfer langsung atau sementara. Yang pertama ada email attachment atau batas ukuran kecil. Yang kedua ada messaging apps yaitu WhatsApp, Telegram, WeChat. Kita bisa membagi berkas melalui ketiga apps tersebut. Yang ketiga ada file transfer via USB atau external drive, yaitu air gap atau offline, seperti flash disk. Yang kedua yaitu ada e-learning. Pasti kalian tidak asing dengan istilah Google Meeting atau Google Classroom. Nah, itu adalah pembelajaran dengan berbasis metode e-learning.
Nah, secara sederhananya, e-learning dapat dipahami sebagai suatu proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer yang dilengkapi dengan sarana telekomunikasi seperti internet, intranet, dan ekstranet, dan multimedia yaitu berupa grafis, audio, video sebagai media utama dalam penyampaian materi dan interaksi antara pengajar yaitu guru atau dosen dan pembelajar yaitu siswa atau mahasiswa. Nah, pembelajaran elektronik atau e-learning telah dimulai pada tahun 1970-an menurut Waller dan Wilson tahun 2001. Berbagai istilah digunakan untuk mengemukakan pendapat atau gagasan tentang pembelajaran elektronik. Antara lain adalah online learning, internet enabled learning, virtual learning, atau web-based learning. Setidaknya ada 4 komponen penting dalam membangun budaya belajar dengan menggunakan model e-learning di sekolah. Yang pertama, yaitu siswa dituntut secara mandiri dalam belajar dengan berbagai pendekatan yang sesuai agar siswa mampu mengarahkan, memotivasi, mengatur dirinya sendiri dalam pembelajaran. Yang kedua, guru juga mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, memfasilitasi dalam pembelajaran, memahami belajar, dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu tersedianya infrastruktur yang memadai. Yang keempat, yaitu ada administrator yang kreatif, serta penyiapan infrastruktur dalam memfasilitasi pembelajaran. Karakteristik e-learning antara lain adalah memanfaatkan jasa teknologi elektronik, yaitu di mana guru dan siswa, siswa dan sesama siswa atau guru dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah dengan tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler. Selanjutnya, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri, self-learning materials, disimpan di komputer, sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja, dan yang bersangkutan memerlukannya. Dan memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan yang dapat dilihat setiap saat di komputer. Nah, kelebihan dari e-learning ini yaitu bagi para pendidik dan peserta didik dapat berinteraksi kapan saja melalui jaringan internet tanpa terhalang oleh jarak atau waktu. Materi edukasi tersusun rapi di internet, sehingga dapat dipelajari dan dinilai dengan mudah. Peserta didik memiliki kemampuan untuk mengakses dan mengulang pembelajaran kapan saja dan di mana saja, serta mencari informasi tambahan secara mandiri. Forum diskusi online memungkinkan banyak orang untuk turut berpartisipasi sehingga memperluas pengetahuan. Nah, hal ini mendorong peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Proses belajar menjadi lebih efisien dan fleksibel, terutama bagi mereka yang tinggal jauh atau memiliki kegiatan tertentu. Nah, di sisi lain, ada juga kekurangan dari e-learning, yaitu interaksi antara pendidik dan peserta didik berkurang, sehingga pembentukan nilai-nilai menjadi kurang optimal. Aspek sosial dan akademis dapat diabaikan, karena fokus yang lebih pada bisnis. Proses belajar lebih mirip pelatihan dibandingkan dengan pendidikan secara keseluruhan. Pendidik dituntut untuk menguasai teknologi informasi dan komunikasi dalam metode pengajarannya. Terlebih lagi kalau pendidik yang sudah tua, itu bisa saja memperlambat atau menghambat pembelajaran.
serta didik dengan motivasi belajar yang rendah beresiko untuk tidak berhasil. Dan ada keterbatasan dalam akses internet dan fasilitas pendukung di beberapa daerah. Tingkat kemampuan menggunakan komputer masih belum memadai. Dan itulah kekurangan-kekurangannya. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.